Apa kabar umat Katolik terkasih? Salam sehat dari kami umat Paroki Parongil. Pada kesempatan kali ini kami akan secara singkat menjelaskan sejarah berdirinya Paroki Parongil. Paroki Santo Petrus dan Paulus Parongil atau yang sering disingkat San Pepal adalah salah satu paroki wilayah Keuskupan Agung Medan. Gereja Katolik San Pepal mulai berdiri sejak tanggal 1 Mei 1954 yang sebelumnya bergabung dengan Paroki Sidikalang. Gereja paroki, sekretariat paroki, dan pastoran berada dalam satu kompleks, yakni di Jalan Sisingamangaraja Atas, nomor 64, Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara. Awal misi Katolik di Kabupaten Deri dimulai pada tahun 1938. Paroki Santo Petrus dan Paulus Parongil adalah salah satu dari sekian paroki di Keuskupan Agung Medan yang wilayah pelayanannya terletak di Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara. Di kabupaten ini terdapat 5 paroki, yakni Paroki Sidikalang, Paroki Tigalingga, Paroki Sumbul, Paroki Salak, dan Paroki Parongil. Wilayah pelayanan paroki ini berada di bagian barat dari Kabupaten Deri yang meliputi seluruh Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kecamatan Si4 Nempu Hilir, dan beberapa desa dari Kecamatan Si4 Nempu dan Kecamatan Lai Parira, serta satu desa dari Kecamatan Tanah Pinem, yakni Desa Sinar Pagi. Kekristenan, khususnya agama Protestan, pertama sekali masuk ke Kabupaten Deri tanggal 7 September 1905, yakni pada waktu Jending HKBP mengutus Pendeta Samuel Panggabean ke daerah Sumbul. Dari situlah kekristenan mulai masuk ke daerah lain di Kabupaten Deri. Katolik datang kemudian, yakni pada tahun 1938, yang diperkenalkan oleh seorang katekis dari Pematang Siantar yang bernama Johannes Sihombing. Seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, demikianlah katekis Yohanes Sihombing mempersiapkan kedatangan seorang imam Katolik ke Dairi. Tak lama setelah itu, datanglah Pastor Hamers OM Kap ke daerah Deri tanggal 28 Februari 1938. Kedatangannya mendapat sambutan meriah di Sitinjo, Dairi. Kemudian kota Sidikalang dijadikan sebagai pusat pelayanan pastoralnya untuk seluruh daerah Dairi. Pada awal Juni tahun 1939, Pastor Hamers mengunjungi daerah Parongil dan berhenti di desa Tungtung Batu yang berada 1 km dari Parongil untuk memulai misi kekatolikan ke daerah barat Kabupaten Deri. Perjalanan misinya kurang mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan mendapat penolakan oleh masyarakat Tungtung Batu. Dalam perjalanan kembali dari Tungtung Batu menuju ke Sidikalang, tepatnya di Parongil, dia berjumpa dengan beberapa keluarga yang adalah pendatang dari Toba. Rupanya sebagian dari mereka sudah mengetahui atau mengenal apa itu Katolik. Mereka menyambut pastor itu di rumah mereka dengan ramah. Karena perjumpaan yang berkesan itu, Pastor Hamers OM Kap memutuskan untuk tinggal sementara di Parongil dan mendirikan rumah darurat atau pastoran, tepatnya tanggal 10 Juni 1939. Selama tinggal dan beberapa kali kunjungan ke Parongil, pastor ini berhasil membentuk komunitas Katolik atau stasi yang berjumlah 30 kepala keluarga hingga tahun 1942. Sebagian dari keluarga itu adalah pendatang dari Toba yang sudah mengenal dan bahkan sudah dibaptis Katolik. Suatu misi yang mulai berbuah banyak. Namun sayang, karena pastor itu ditangkap penjajah Jepang dan dibawa serta ditahan di Tarutung pada tahun 1942, komunitas Katolik yang baru terbentuk itu akhirnya hidup tanpa gembala. 3 tahun berselang,
telah dibebaskan dari tahanan Jepang pada tahun 1945, dan karena situasi politik tanah air belum menentu, Pastor Hammers OFM Cup masih belum bisa langsung kembali ke Sidikalang. Pada tahun 1950, dia akhirnya kembali ke Sidikalang untuk melanjutkan misi yang telah dirintisnya dahulu. Ketika mengunjungi Parongil, dia sungguh sangat senang bahwa komunitas yang didirikannya itu masih bertahan. Namun, Pastor Hammers mendapatkan rumah atau pastoran darurat yang juga dipakai sebagai gereja untuk beribadat dalam keadaan roboh karena diterpa angin. Pada tahun 1951, Pastor Hammers OFM Cup bersama dengan seluruh komunitas Katolik yang ada membangun kembali rumah pastoran dan juga gereja yang terpisah dari pastoran. Kedua bangunan itu dibangun secara sederhana atau darurat, namun layak untuk dihuni dan dijadikan tempat beribadat. Melihat perkembangan misi kekatolikan di wilayah Barat Dairi berkembang dengan cepat, maka Monsinyur A.H.F. van der Hoek, Vikariat Apostolik Medan, yang baru saja menggantikan Monsinyur M. Branch, memutuskan untuk mendirikan paroki Parongil sebagai pemekaran dari paroki Sidikalang pada tanggal 1 Mei 1954. Pastor A. Kampov OFM Cup ditunjuk sebagai pastor paroki pertama di Parongil. Sadar akan keterbatasan tenaga imam untuk melaksanakan misi, maka pada awal tahun 1965, sebelum meletusnya G30 SPKI, Monsinyur A.H. van der Hoek OFM Cup yang sudah ditetapkan menjadi Uskup Agung Medan pada tahun 1961 mengadakan perjanjian kerjasama dengan pimpinan Ordo Karmel di Malang, Jawa Timur. Hasil dari perjanjian tersebut salah satunya ialah menyerahkan misi di Dairi kepada pelayanan Ordo Karmel. Pada tanggal 5 September 1965 terjadilah momen bersejarah, yakni pergantian kegembalaan dari para imam Ordo Kapusin kepada para imam Ordo Karmel. Pada tanggal tersebut, Pastor A.M. Rassens OFM Cup menyerahkan jabatan pastor paroki kepada Pastor H. van Wanrooy Occam. Di awal pelayanan Ordo Karmel di paroki Parongil, terjadilah pertambahan umat Katolik secara signifikan. Hal ini dikarenakan dampak dari G30 SPKI yang mengharuskan masyarakat untuk menjadi anggota dari salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Tak dapat dipungkiri bahwa memang jumlah umat Katolik tergolong minoritas di tengah masyarakat kota Parongil. Akan tetapi semangat pemberian mereka tidaklah kecil. Suatu slogan yang sering digaungkan untuk mendorong umat agar semakin bersemangat dalam menggereja ialah "Mari berbuat banyak dari yang sedikit". Pada bulan Juni tahun 2020 terjadilah momen bersejarah, yakni dalam surat keputusan Yang Mulia Monsinyur Cornelius Payung bahwa paroki Parongil akan digembalakan oleh imam diosesan. Pastor paroki yang baru itu ialah Pastor Moses Tampu Bolon, dan bersama dengan rekannya Pastor Sinaga, mereka berdua akan melanjutkan sejarah paroki Parongil ini untuk semakin menyuburkan iman, kasih, dan pengharapan umat paroki Parongil. Berdasarkan data Biduk atau Badan Integritas Data Umat Katolik 2020, jumlah umat yang ada di paroki Parongil ialah sebanyak 894 kakak dengan jumlah jiwa 3.727. Paroki Parongil terdiri atas 29 stasi yang dibagi dalam 4 rayon. Rayon yang pertama ialah Rayon Santo Matius Parongil.
Kedua, Rayon Santo Filipus Leilogan. Ketiga, Rayon Santo Martinus Martir Pardomuan. Dan yang keempat ialah Rayon Santo Jakobus Pardamaian. Adapun kegiatan-kegiatan kategorial di paroki Parongil ialah Bina Iman Anak, Misdinar, OMK atau Orang Muda Katolik, PIK, Pulungan Inang Katolik, PAK, Pulungan Amang Katolik, dan CU atau Credit Union yang didirikan untuk membantu anggota yang membutuhkan pinjaman dalam mengembangkan usaha mereka. Salah satu bentuk kerasulan yang khas di paroki Parongil ialah merayakan misa khusus sebagai ucapan syukur atas panenan. Mereka menyebutnya sebagai Pesta Gotilon. Demikianlah profil singkat Paroki Santo Petrus dan Paulus Parongil. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.